Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah dhaman, yaitu jaminan atau ada orang yang menjamin, maka kita akan bahas lagi permasalahan yang selanjutnya, yaitu al-hajru. Hajru adalah bahasa kitanya itu adalah menahan, atau apa istilah zaman sekarang apa ya? Apa namanya? Kalau ada orang dilarang bepergian, dilarang ke sana, itu apa namanya istilahnya tuh? Ada orang di penjara, kemudian dibebaskan, katanya boleh bebas tapi nggak boleh ke sana ke sini. Dicekal. Ya, dicekal, pencekalan ini. Dicekal. Pencekalan istilahnya. Al-hajr itu dilarang atau dicekal. Baik, al-hajr ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya atau memperedarkan hartanya. Jadi tidak boleh, dilarang ini, tidak boleh membelanjakan hartanya. Kamu tidak boleh membelanjakan pakai harta ini, tidak boleh membeli pakai harta ini, tidak boleh menyewa pakai harta ini. Nah ya, dicekal. Atau istilah lain ada nggak itu? Di embargo. Kalau ini Bang apa? Diambil rumah orang ke bank, kemudian ditahan sama bank, apa namanya? Disita lagi ya. Ini dicekal pokoknya. Dicekal ya. Kalau di embargo mungkin untuk keseluruhan, yang ini perorangan. Pencekalan. Cekal. Nah, yang berhak melarang ini siapa? Yang berhak melarang ini adalah walinya. Jadi kalau ada seorang anak, yang boleh melarang itu adalah bapaknya atau pamannya dan sebagainya. Atau yang lebih tinggi lagi adalah hakim. Hakim. Keputusan pengadilan bahwa ini orang ini dicekal. Tidak boleh membelanjakan hartanya dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Diblokir dia punya ATM, diblokir dia punya ini, diblokir, dia bisa kesana kemari. Nah, pencekalan tadi, al-hajr tadi, itu tujuannya ada dua. Tujuan pencekalan tadi ada dua. Yang pertama, kelompok pertama, dilakukan pencekalan tadi kepada seseorang tujuannya adalah untuk menjaga hak orang lain. Jadi umpama hakim melarang si A ini membelanjakan hartanya dan sebagainya dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjaga hak orang lain. Haknya si B, haknya si C dan seterusnya. Nah, contohnya gimana? Nah, seperti larangan satu. Orang yang berutang, sedangkan utangnya tunai dan lebih banyak daripada hartanya, ia dilarang berbelanja guna menjaga yang berpiutang. Ini A, dan saja umpama Anton punya hutang sama si B. Hutangnya cuman umpama 100 juta. Ya. 100 juta. Sedangkan si Anton kepada si siapa tadi saya bilang, yang kedua siapa?
Hah? Si A punya hutang dengan si Anton punya hutang pada siapa? Si B. Nah, umpama kepada Budi umpama, ya, bukan Budi sini ya. Anton punya hutang dengan si Budi 100 juta. Sedangkan Anton ini punya uang hanya umpama 50 juta. Nah, diberikan kesempatan untuk melunasi hutang itu umpama dalam jangka waktu 3 bulan. Si hakim memberikan keputusan bahwa si Anton ini tidak boleh membelanjakan uang tadi. Dia tidak boleh beli ini, tidak boleh itu umpama, kecuali keperluan dia saja. Diberikan kesempatan untuk membayar hutangnya selama 3 bulan. Dan waktu itu umpama dibolehkan untuk mencari usaha agar melunasi hutangnya tadi. Sedangkan uang yang ada tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan dia belanja ini, belanja itu dan seterusnya. Nah, itu kalau ada keputusan dari hakim seperti itu, maka itu pencekalan, al-hajar namanya. Nah, kalau sampai waktunya 3 bulan, uang yang tadi 50 juta itu tidak bertambah, ya itulah yang dikasihkan. Sisanya nanti bicara yang lain. Apakah ada penyitaan barang lain kah dan sebagainya dan seterusnya. Seperti itu. Atau ada penambahan uang dari 50 juta, ternyata dia punya usaha lain. Ada penambahan. Nah, tapi duit yang ada tidak boleh dia belanjakan untuk mempertahankan atau untuk menjaga dia punya hutang tadi. Apalagi barang-barang yang di rumah dia jual, ada motor dia jual, ya Pak. Habis, bagaimana mau bayar hutang nanti? Nah, seperti itu ya, itu contoh ringan. Nah, jadi orang yang berhutang dicekal untuk tidak membelanjakan hartanya supaya waktu tempo pembayaran hutang tadi bisa melunasi hutangnya. Nah, itu bisa juga orang tua umpama kepada anaknya, kamu nak punya utang sama si fulan, punya mak, mana kapan dibayar? 1 bulan lagi. Ada duitnya? Ada. Nah, duitnya sini, kata mamanya. Gua sini, mama simpan. Supaya kamu tidak membelanjakan uang ini. Jangan kamu belikan ke sana kemari. Tahan ini. Kalau kamu mau belanja, cari duit yang lain. Ditahan uang tadi sama mamanya atau sama walinya dan sebagainya. Tahannya. Kalau seandainya nanti sampai waktu tempo membayar hutang, si anak ini sudah punya punya uang untuk membayarnya. Nah, ditahan begitu. Sebenarnya ini mirip-mirip juga dengan ada jaminan. Cuman kalau jaminan itu biasanya uangnya itu di tangan orang lain, tapi kalau al-hajar pencekalan ini uangnya itu masih ditahan sama pemiliknya, dipegang sama pemiliknya, tapi diawasin sama wali atau sama hakim, diawasi begitu. Nah, kita biasanya kalau sekolah di Hadramaut ya, kalau waktu pertama itu tahun berapa saya sekolah itu, tahun 2000-an itu tidak ada uang tiket untuk kembali itu tidak ada. Tapi tahun 2003 saya masuk tahun 2000 pulang 2005 di Hadramaut itu. Nah, tahun 2000 ke bawah itu 2029 dan seterusnya, anak-anak yang sekolah di Hadramaut itu hampir rata-rata tidak ada punya tiket kembali. Jadi kalau mau pulang nanti baru dikirim uangnya.
dan waktu itu pun susah sekali untuk mengirim uang zaman dulu itu. Nah, mungkin kalau tidak salah tahun 2003-an baru ada inisiatif siapa saja yang sekolah di Hadramaut itu harus mempunyai uang jaminan untuk pulang. Jadi uang tiket itu sudah ada dipegang sama pihak pengurus. Nah, ditahan sama pihak pengurus dan uang itu tidak bisa dibelanjakan, tidak boleh diambil. Itu mirip-mirip jaminan, mirip-mirip juga al-hajar. Untuk apa? Kalau seandainya ada sesuatu mendadak ingin pulang dan seterusnya, apapun masalahnya, maka sudah ada duit jaminan tiket ini pulang. Makanya kalau sekarang anak santri itu yang mau belajar ke Hadramaut itu kurang lebih menyediakan uang antara 60 sampai 70 juta. Itu sudah termasuk tiket pulangnya. Tiket pulangnya. Kalau terjadi apa-apa langsung dipulangkan. Nah, itu ya. Jadi sudah ditahan tiket tadi. Uangnya, tiketnya belum beli. Uangnya sudah ada tapi tiketnya belum dibeli. Nah, jadi kalau sampai waktunya pulang atau dipulangkan atau dia kepingin pulang sendiri, ada sesuatu hal, ada duit jaminan. Sebelumnya ketika belum ada duit jaminan pulang, itu ketika mau pulang kalang kabut. Sudah batasnya waktu pulang atau dipulangkan atau apa, mau pulang nggak bisa. Gimana mau pulang dan ada duit? Akhirnya terkatung-katung ke sana kemari. Nah, itu jadi pengalaman begitu, ada duit jaminan. Nah, lain halnya kalau kita berangkat ke luar negeri ke umrah umpama, itu kan sudah memang beli tiket PP itu sudah ada, cuma dia sudah berbentuk tiket, bukan berbentuk uang lagi. Sudah dibelikan tiket. Begitu ya, kalau kita berangkat umrah sudah ada tiket pulang pergi. Nah, seperti itu. Baik. Yang kedua, orang yang sakit payah, yang sudah parah sakitnya, dilarang membelanjakan hartanya lebih daripada sepertiga untuk menjaga hak ahli waris. Jadi umpama ada orang kaya punya uang, umpama anggap saja harta warisannya itu 3 miliar. 3 miliar. Orangnya sudah sakit-sakitan, artinya ini tidak lama lagi meninggal dunia ini orangnya. Hartanya 3 miliar. Ahli waris itu sudah memikirkan nih gimana hartanya nanti. Si orang ini, orang yang sakit ini, dia kepingin mewakafkan atau membelanjakan atau dia ingin menginfakkan harta tadi atau dia menyumbangkan, itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Katanya saya mau kasihkan ini uang 2 miliar ke pembangunan masjid, pembangunan pondok. Ahli warisnya itu berhak menahan. Artinya tidak boleh lebih daripada sepertiga. Bapak kalau biar hendak mewariskan, kalau hendak memberikan harta ini ke orang lain, Bapak bisa hanya memberikan sepertiganya saja. Apa itu? 1 miliar saja. 2 miliarnya itu tidak boleh, ditahan. Nah, kenapa? Karena orang kaya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang banyak, itu lebih baik ya. Warisan yang banyak Pak untuk ahli warisnya itu lebih baik daripada seseorang yang meninggal dunia tanpa memberikan harta warisan kepada ahli warisnya. Kenapa? Supaya ahli waris ini tidak meminta-minta kepada atau meminta belasan kasihan daripada orang lain. Kita ini meninggal ya, kita seorang bapak meninggal dunia, meninggal dalam keadaan harta yang cukup untuk memberikan harta warisan kepada istri dan anak kita, itu lebih baik daripada kita meninggal dunia tanpa
meninggalkan harta, apalagi sudah tidak punya harta, yang ditinggalkan cuma hutang yang bertumpuk. Akhirnya apa? Anak istri terkatung-katung, kemudian nanti dia harga dirinya mungkin nanti akan luntur dengan meminjam uang ke sana kemari dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Intinya kalau ada orang yang sudah sakit-sakitan dan kepingin meninggal dunia, dia punya harta, dia boleh menggunakan harta itu hanya sepertiga dari harta tadi. Terserah mau dia kasihkan, dia mau bagi-bagikan, mau kemana saja boleh. 2/3 itu ditahan sama ahli warisnya atau sama hakim. Mudah dipaham kira-kira ya. Yang ketiga, orang yang merumbuhkan dilarang membelanjakan barang yang sedang dirumbuhkan, barang gadaian. Ya, ada orang menggadaikan mobil umpama, menggadaikan mobil, utang umpama 100 juta, jaminannya adalah mobil gadaiannya. BPKB ini dipegang. Dia tidak boleh membelanjakan harta gadaian tadi kecuali ada jaminan bisa membayar hutang tadi. Kalau tidak ada jaminan, maka orang yang memberikan hutang tadi kepada orang yang menggadaikan ini berhak menahannya. Ya. Pak, kalau bapak jual itu mobil, nanti bayar hutangnya gimana? Tidak boleh pada jual. Nah itu. Kemudian yang keempat, yang keempat ini kayaknya nggak berlaku di negara kita. Nggak berlaku di negara kita. Apa itu? Orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam dilarang membelanjakan menggunakan hartanya guna menjaga hak muslimnya. Ini yang tidak berlaku. Padahal kalau di negara Islam itu hakim boleh mensita atau menahan semua asetnya dia itu, dan dipaksa orang yang murtad ini kembali ke agama Islam. Setelah dia kembali, baru semua asetnya, uangnya dan sebagainya itu dikembalikan kepada dia. Itu kalau kita bicara negara Islam seperti itu, artinya yang hukumnya hukum Islam, syariat Islam berlaku. Tapi negara kita tidak. Ketika ada orang murtad, ya sudah selesai. Bahkan yang parahnya, orang murtad itu kayak disetujui, dikasih tanda tangan itu. Entah siapa yang menandatangan di Kemenak itu, apakah orang kepala Kemenaknya atau apa, tanda tangan. Artinya mensetujui ini bahwa ini orang ini murtad. Kalau tidak ada tanda tangan itu, maka tidak boleh murtad. Ini yang repotnya, tanda tangan ini berbahaya. Ngerinya di situ tuh. Seakan-akan dia mensetujui seseorang itu murtad dengan tanda tangan tadi. Kalau tidak ada tanda tangan, tidak boleh murtad. Itu yang waktu saya pernah jadi pengurus. Sekarang wallah alam apakah peraturan itu masih berlaku atau tidak. Nah, kalau bicara di syariat Islam, itu ditahan sama hakim. Kamu murtad? Ya Pak, kata dia. Sudah. Asetnya dia tahan atau kreditnya dia tahan, ditahan sama hakim semua. Dia dibiarkan dalam keadaan miskin dia. Sampai dia kembali. Kalau dia kembali, baru dikembalikan semua asetnya. Dipaksa untuk kembali ke agama Islam. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang disebut namanya al-hajr. Al-hajr, penyitaan. La ilaha illallah. Nah, kelompok yang kita sebutkan tadi, menahan orang yang berutang untuk membelanjakan hartanya, menahan orang yang sakit payah untuk membelanjakan hartanya lebih daripada sepertiga, menahan orang yang menggadaikan barangnya untuk dijual gadaian tadi tanpa izin orang yang menghutanginya.
tanpa ada pembicaraan, tidak boleh. Kemudian menahan harta orang yang murtad, itu semuanya tujuannya adalah pencekalan tadi tujuannya untuk menjaga hak orang lain. Menjaga hak orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Daruqutni daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajar ala Mu'adzin malahu wa ba'ahu fi dainin kana alaihi. Kata Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menahan harta Mu'adz bin Jabal, dan beliau jual harta itu untuk membayar hutangnya. Jadi Rasul menahan Mu'adz, "Hai Mu'adz, kamu punya hutang? Ya, kamu tidak boleh membelanjakan hartamu, ditahan dulu." Kemudian harta ini dijual, lalu uangnya itu untuk membayarkan hartanya si Mu'adz. Nah, ditahan begitu. Nah, ini karena Nabi kan hakim tertinggi, maka Nabi yang berhak untuk memutuskan itu. Sekarang tidak ada Nabi, maka ya tadi mungkin pengadilan menahan harta ini. Kamu punya hutang dengan si fulan? Iya Pak, berapa? 500 juta, tahan hartamu. Dicekal itu BPKB-nya apa semuanya. Kamu bisa bayar? Tidak bisa Pak, sekarang nggak bisa. Kapan nggak bisa bayar? Saya bisa bayar 500 juta itu selama umpama setengah tahun. Baik, setengah tahun. Ini kau punya BPKB, mobil ini kamu punya ada 3 atau 2, aneh. Ini mobil BPKB-nya kita tahan untuk bisa membayar tadi. Kalau sampai 6 bulan tidak bisa bayar, ini mobil jaminan BPKB-nya kita jual. Hitung dulu cukup nggak 2 mobil atau 3 mobil itu dengan uang 500 juta tadi. Nah, si orang ini dia mau cari harta kemana silakan. Kalau seandainya sampai waktu tidak bisa membayar, jual mobilnya, baru bayarkan kepada utang yang dia telah berutang tadi. Dicekal ya, ditahan. Baik. Kemudian yang kedua, tujuan daripada pencekalan itu adalah karena menjaga haknya sendiri, untuk menjaga dia punya sendiri, hartanya sendiri. Nah, contohnya yang pertama, anak kecil hendaklah dijaga, tidak boleh membelanjakan hartanya hingga berusia balik dan sudah pandai untuk berjual beli dan sebagainya. Ada anak kecil punya duit banyak umpama, mamanya pegang, bapaknya pegang, nih mama pegang, dibikinkan rekening sendiri. Ini punyamu, jadi tidak boleh kamu belanja sembarangan, simpan uang mama, uangmu ini. Dan itu sering ya, ya sering. Terutama kalau hari raya itu, nah itu anak-anak itu cari amplop, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tuan rumah keluar, Waalaikumsalam. Oh masuk kata orang yang tuan rumah. Nanti ayo nak makan kue, minum ini itu. Nah nanti mau pulang. Pak, mau pulang Pak, pamit. Paling duduknya 5 menit, ya 3 menit. Tujuannya bukan apa, untuk cari ampau, bagi-bagi duit 5.000, 10.000. Nanti pulang tuh bawa duit banyak sama mamanya. Ada duit 50.000 dikasih. Diambil mamanya, sini mama pegang katanya. Dipegang semua. Entah dipegang untuk anaknya, entah terkadang untuk mamanya sendiri, diambil duitnya tadi. Dicekal. Untuk apa? Supaya anak ini tidak membelanjakan habis hartanya. Karena terkadang begitu, ketika dapat duit banyak, dapat duit 10.000, 50.000, 100.000 dikasih ampau sama keluarganya, pamannya atau siapa begitu, 100.000, setengah jam aja habis duit tadi. Kata mamanya, mana uang tadi? Habis mak, beli apa? Beli mainan. La ilaha illallah. Sayangnya duit itu, kan sering terjadi gitu ya kalau di hari ini. Saya masih ingat begitu kalau masih kecil. Tahan duit sama mama. Nah, supaya apa? Supaya anak ini tidak sembarangan membelanjakan uang tadi, dicekal sama mamanya, sama orang tuanya. Nah, begitu juga anak yatim, Paman. Anak yatim
dia punya harta warisan banyak, warisan dari bapak mamanya umpama ada sampai 1 miliar dan sebagainya. Tidak boleh anak ini memegang duit 1 miliar. Kenapa? Bahaya. Dia bisa belanja sembarangan, atau ada orang yang tidak baik kemudian memanfaatkan, karena memanfaatkan kepada anak yang tidak mengerti ini, habis hartanya dia nanti. Ditahan sama keluarganya, ditahan sama hakim dan sebagainya, tahan, simpan. Nanti kalau sudah waktunya, artinya dia sudah dewasa, dia sudah paham dengan uang, nih uang lunak. Nah, kalau anak ini perlu apa, perlu baju, perlu apa dan sebagainya, boleh diambil dari duitnya tadi, ada hitungannya. Anak ini telah belanja sekian, anak ini pernah belanja ini, belanja itu, keperluan dia nih diambil dari harta tadi. Boleh. Dihitung nanti berapa semuanya. Baik. Kemudian yang kedua, orang gila dilarang berbelanja, membelanjakan hartanya sampai sembuh. Jangan orang gila. Mungkin saja orang gila kaya umpama, bisa jadi orang gila. Hakim mengatakan tidak boleh membelanjakan hartanya si orang gila ini, atau keluarganya atau siapa ini, hartanya ditahan sama keluarganya, sama hakim sampai dia sembuh. Untuk biaya dia makan dan sebagainya boleh diambil dari harta dia secukupnya. Yang ketiga, orang yang menyia-nyiakan hartanya, pemboros, dilarang berbelanja sampai ia sadar. Ada orang pemborosan, tahan juga hartanya. Ini orang ini kalau belanja boros sekali, tahan. Itu boleh hakim, boleh siapa juga, nahan harta tadi. Atau istri istrinya pemborosan banget ya. Itu kalau ada suami punya istri, jari tangan ini bolong-bolong, bolong, nah, ininya bolong-bolong. Itu biar dikasih berapapun, aduh sakit kepala suami tadi, habis terus duit itu. Jadi yang punya istri pemborosan, coba lihat jari tangannya, kalau dia bolong-bolong sini, selesai. Berapapun dikasih habis duitnya. Itu ilmu apa namanya, ilmu badan ya itu. Tapi tidak pasti juga. Cuman kebiasaan begitu. Saya melihat kata orang, kamu pemborosan ya? Iya katanya. Kok bisa tahu? Jadi tanganmu tuh bolong-bolong deh. Bolong. Ya kalau ada bolong di sini tuh tidak bisa rapat gitu. Terlalu rapat, gak ada bolong sama sekali. Rapat kok. Pelit lagi itu. Pelit lagi itu manusia. Pokoknya kalau nggak busuk, nggak dikeluarkan itu. Kalau pelit lagi itu, jangan juga pelit. Tapi kalau seorang istri punya suami, tangan jarinya bolong-bolong, asalkan kaya suaminya, oh senang tuh istrinya. Gampang pak belanja ini, iya kata bapaknya, boleh aja apa boleh katanya. Suaminya bilang, asalkan punya duit. Tapi kalau nggak punya duit, habis itu pak. Sana kemari suaminya boros juga. Nah, jadi orang yang pemborosan itu boleh ditahan hartanya. Nah, 3 hal tadi, anak kecil, orang gila, orang yang pemboros, itu boleh ditahan hartanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan dia sendiri. Sampai dia sadar, sampai dia besar anak kecil tadi, sampai dia sembuh orang gila tadi. Setelah dia semuanya kembali normal, baru dikembalikan hartanya. Terhadap semua orang yang tersebut di atas, wajib dilakukan larangan oleh walinya masing-masing atau dari hakim. Jadi boleh bapaknya, boleh pamannya, pokoknya walinya. Wali ini maksudnya wali nikah ya, atau hakimnya sekalian. Apabila telah dilakukan kepada mereka larangan, maka tasarruf atau memperdayakan atau menggunakan harta tadi, harta mereka itu tidak sah, dilarang. Jadi kalau seandainya nih ya, ada anak kecil dapat uang umpama 500.000, dia belanja
belanja mainan, lalu dia pulang ke rumah belanja mainan 500.000, anak kecil yang umur 3 tahun, duitnya habis. Mamanya tahu, kamu belanja apa? Belanja mainan, Mak. Mainannya masih utuh, belum dibuka. Mamanya boleh datang ke sana, tukang mainan. Pak, ini anak saya kenapa belanja ini, Pak? Duit ini habis, saya kembalikan, Pak. Boleh itu? Boleh kan? Cekal. Dicekal. Ada orang punya hutang, lalu dia belanjakan uangnya tadi, ketahuan sama hakim, tarik sama hakim, belanjamu, jual belimu tidak sah, tarik. Kembalikan barang yang dia beli kepada pemiliknya, uangnya kembalikan. Dicekal begitu. Nah, itu yang dimaksud tidak sah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 5, wala tutus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha. Wala tutus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, safi, orang yang agak kurang, kata orang Balikpapan, oleng-oleng. Jangan berikan harta mereka kepada mereka, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja. Artinya nanti kalau sudah mampu baru diberikan harta tadi. Surah Al-Baqarah ayat 282. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla wa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Jika yang berutang itu orang yang lemah rohaninya, ini artinya kurang, atau jasmaninya, atau dia sendiri yang tidak mampu membacakannya, maka hendaklah dibacakan oleh walinya dengan secara jujur. Ini ayat pencekalan tadi. Jadi pencekalan ini boleh dilakukan oleh si walinya atau oleh si hakim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Tidak ada ya? Hujan-hujan. Cukup dulu, insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzuka hadhihi al-ma'lumat ما تعلمنا من علوم الدين فأرجعها إلينا كلما نحتاج إليها وجعلنا من العاملين بما علمتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.